Kita tahu bahwasanya Masya Allah masing-masing dari kita mungkin ya, saat ini begitu menikmati kemajuan zaman yang tidak terlepas di dalamnya ada peran sebuah alat komunikasi yang teramat sangat canggih, yang waktu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kita tidak tergambarkan. Kita hanya bisa berangan-angan. Alat komunikasi saat itu paling canggih itu adalah telepon rumah. Kalau orang sudah bisa pergi ke wartel kayaknya kok gagah sekali. Sekarang kita alhamdulillah tidak hanya kita berkomunikasi, tetapi informasi apapun bisa kita serap melalui alat yang canggih itu yang namanya HP. Tapi tentunya kita tidak akan berbicara tentang HP. Kita akan berbicara tentang apa fungsi HP. Saya bukan pengusaha HP, tapi ini kaitannya dengan kabar dan informasi yang kita serap melalui diantaranya adalah HP atau yang semisalnya, yang intinya menggunakan jaringan internet, yang mana ketika kita klik sini yang nongol sana, sana klik di sana yang nongol sini. Bahkan berita yang baru saja terjadi, kejadian yang baru saja terjadi sudah muncul di HP. Bisa jadi malah sesuatu yang belum terjadi sudah dimunculkan dan dikabarkan melalui media HP. Kembali kepada tema hari ini, bahwasanya kita akan berbicara tentang kabar berita. Makanya kita pilih sebuah tema mengais pahala dari berita. Berita tentang apa? Semua berita. Yang baik iya, yang buruk iya. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan sebagaimana yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Maka di antara kesempurnaan agama Islam adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap bijak, bersikap cerdas, pintar di dalam merespon berita atau kabar atau informasi. Apalagi zaman sekarang yang tadi sudah kita ilustrasikan dengan adanya apa? HP. Ya. Zaman dulu saja Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin itu bersikap akan adanya berita yang ada. Terlebih ketika berita itu adalah masih berupa isu. Berita itu masih berupa sesuatu yang sadarannya itu belum jelas atau tidak jelas. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, namanya itu istilahnya isya'ah. Isya'ah. Hamzah, shin besar, alif, ain tak marbutoh. Isya'ah. Isya'ah itu berasal dari kata asya'a yusyu, artinya mengiklankan, menyebarluaskan. Tapi begitu namanya sudah al-isya'ah, itu biasanya itu terkait dengan isu-isu. Jadi kata-kata isya'ah itu adalah berita yang tersebar tetapi lebih ke arah negatif.
Oh, berarti kita akan menyikapi sesuatu yang negatif saja, nanti kita akan tahu ya. Jadi meskipun berita itu positif ya, tidak boleh juga seorang mukmin itu menyebarluaskan begitu saja ya, tanpa ada pijakan yang jelas. Baik. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah jami'an. Isu itu merupakan salah satu bentuk dari kata, ya. Kata atau kalimat, ya, kalimat sempurna itu salah satu bentuknya adalah isu. Di dalam struktur bahasa Arab, saya tidak mengajar bahasa Indonesia, saya mengajarnya bahasa Arab, maka saya akan mencoba mengenalkan dari bahasa Arab. Ada yang namanya al-khobar. Al-khobar itu kalau serapannya di bahasa Indonesia adalah kabar. Ya. Kabar itu sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa Arab, bahwasanya yang namanya khobar itu adalah ma yasihu an yuqala liqa'ilihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Apa saja perkataan yang mana secara sah untuk dikatakan yang berkata-kata itu bisa jadi jujur, atau sah juga untuk dikatakan yang berkata-kata itu sebagai pembohong atau pendusta. Itu yang namanya khobar atau kabar. Nah, isu ini sebetulnya belum tentu penyampainya itu bohong ya. Dan isu ini juga belum tentu penyampainya itu benar. Tetapi kalau di benak kita, kalau sudah isu, pasti kabar burung ini ya tidak masalah, karena itu adalah penggunaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-isya'atu itu sebetulnya al-khabar al-muntashir, informasi yang tersebar luas. Tetapi anggapan orang ketika sudah disebutkan kata-kata isya'ah, kalau di kita isu itu, maka orang itu sudah ya berpikir negatif. Nah, itu kondisi tidak apa seperti itu juga. Tetapi kemudian yang dikhawatirkan dari isu ini, isu yang negatif atau isu yang aslinya tidak negatif, tetapi kemudian menimbulkan sesuatu yang negatif, ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, ketika banyak informasi liar, ya, banyak informasi yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh pihak-pihak tertentu, ya, entah itu dari segi umur, entah itu dari kondisi yang ada, tapi ternyata terkonsumsi, ini berbahaya ya. Sehingga dikatakan bahwasanya yang namanya isu itu adalah fenomena yang mengkhawatirkan. Dan bahkan tidak jarang yang namanya isu itu ketika sudah berkembang, al-isya'ah tadi ketika sudah berkembang, itu menghasilkan sesuatu yang negatif. Di antaranya apa? Paling gampang bisa bikin tawuran. Kenapa? Salah paham. Orang itu bisa saling membunuh gara-gara isu. Intinya kondisi itu bisa kacau balau gara-gara isya'ah tadi. Makanya disinilah kita penting untuk apa? Menyaring informasi tersebut, menyikapi berita-berita tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kenapa sih harus ada isu, ya, kenapa sih harus ada informasi yang nggak jelas, maka kita perlu tahu sebetulnya yang namanya isu atau isya'ah itu apa. Secara bahasa, isya'ah tadi atau artinya di bahasa Indonesia isu itu pada asalnya berputar sekitar area al-mutaba'ah wa adamul mufaraqah. Ini yang disampaikan ulama bahasanya, bahwasanya namanya isya'ah tadi ya, hamzah, shin besar, alif, kemudian ain dan ta marbuthah. Ini berputar tentang apa? Al-mutaba'ah.
ya mengikuti wa adamul mufaraqah dan persatuan dan kesatuan. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Seputar persatuan dan kesatuan, tetapi justru sebaliknya. Berarti sebaliknya persatuan dan kesatuan apa? Cerai-berai. Ya. Memang pembahasannya ada di seputar persatuan dan kesatuan, tetapi justru sebaliknya. Ya. Nah makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, wa dzalika wallahu a'lam lima fi lafdhi syi'ah min asy-syia'i wal isya'ati allati hiya diddul ikhtilaf wal ijtima'. Ibnul Qayyim mengatakan wallahu a'lam, di dalam kata syi'ah, kata syi'ah. Nah, syi'ah ada kemiripan dengan isya'ah tadi. Iya kan? Ada kemiripan. Ini yang menyampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya kata syiah itu dari asya' wal isya'ah. Memang maksudnya apa? Diddul ikhtilaf wal ijtima', lawan dari persatuan dan kesatuan. Kira-kira apa yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim? Ya berarti syiah itu lekat dengan dakwah atau mendakwahkan ketidakadaan apa yang ditiadakan? Persatuan dan kesatuan. Intinya bagaimana mencerai-beraikan Islam. Itu syiah. Makanya dikatakan dinamai syiah karena pada dasarnya di situ ada makna yang mirip dengan kata-kata isya'ah, yang mana isya'ah secara bahasa itu apa? Tadi itu lawan dari persatuan dan kesatuan. Ini secara bahasa. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian membawa sedikit ke ranah syar'iyah. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-isya'ah secara istilah disebutkan bahwasanya yang namanya isya'ah atau isu. Nanti kita lihat apakah betul seperti yang kita pahami dari kata isu itu sendiri. An-naba'ul hadith, sebuah berita yang terpublish, alladhi yakunu masdaruhu majhulan, yang mana masdarnya itu, sumbernya itu nggak diketahui, nggak jelas. Wahya syari'at intisar, kalau kata para ulama, yang namanya isya'ah itu syari'at intisar, cepat banget menyebarnya. Mungkin dari bapak, kalau mas-mas yang masih muda, mungkin kalau saya tanya mungkin belum punya rekaman yang memadai ya. Kalau bapak mungkin atau mungkin dari yang hadir ini yang sudah memiliki cucu mungkin teringat zaman dulu itu kalau ada isu itu cepat menyebar ya, cepat menyebar. Tapi kalau ada kabar dari sekolah anaknya itu lama sekali itu nyampe. Kalau ada masalah apa itu cepat menyebar, ada berita apa gitu cepat menyebar. Tapi kalau ada pemberitahuan dari sekolah kadang-kadang telat itu nyampenya. Tapi sekarang kayaknya juga begitu ya Pak ya. Nah, yang namanya isya'ah isu itu adalah yaitu tadi informasi atau berita yang memang terpublish dan cepat menyebar. Ya, dia memiliki karakter apa? Memiliki karakter ini yang perlu diperhatikan. Yang disebutkan oleh para ulama, dia memiliki karakter istifzazi. Apa maksud dari istifzazi? Kalau istilah kita itu dia memiliki karakter provokasi. Paham maksud provokasi? Memicu perasaan orang, memicu orang itu bertindak, memicu orang itu berperilaku. Ya. Nah, tetapi memang juga ada isu yang biasa-biasa saja, tenang-tenang aja ada. Tetapi secara umum bahwasanya karakter yang diusung oleh isu ini atau isya'ah tadi adalah memiliki karakter apa? Menggerakkan orang itu untuk berperilaku, menyikapi dan seterusnya dan seterusnya. Ya berarti bahasa kita provokasi begitu ya, memprovokasi siapa yang mendengarnya.
Ini. Jadi itulah isu. Minimalnya itu memprovokasi orang untuk membicarakannya. Inilah isya'ah. Kemudian bagaimana sebetulnya isya'ah itu? Ya. Kalau kita melihat bahwasanya yang namanya isu adalah bagian dari kata-kata atau perkataan, maka sebetulnya ya sah-sah saja itu terjadi, ya kan? Sah-sah saja itu terjadi. Tetapi ketika isu itu sudah mengarah kepada sesuatu yang dusta, kebohongan, inilah yang kemudian perlu diwaspadai. Sehingga disebutkan ya bahwa ja'al wa'id asy-syadid fi sunnah an-nabawiyah fi haqqil kadbi umuman wa fi haqqil isya'ati ala wajhil khusus. Ada wanti-wanti, ada warning, peringatan dari syariat, dari sunnah Rasul tentang bahayanya dusta secara umum. Dusta secara umum karena dusta itu bisa qauliyah juga bisa fi'liyah. Ya. Dusta secara umum ada warningnya. Secara khusus bahkan isya'ah itu juga diwarning. Berarti isya'ah di sini adalah isya'ah yang lebih daripada sebuah perkataan biasa. Berarti isya'ah di sini apa? Sesuatu yang di situ mengandung kebohongan, isu yang mengandung kebohongan. Berarti kalau isunya tidak mengandung kebohongan, boleh dong, atau enggak apa-apa dong, atau enggak perlu kita berhati-hati, nanti kita akan tahu insyaallah taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani." Aku suatu malam bermimpi kedatangan dua orang laki-laki. Qala, yang keduanya itu berkata, "Alladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzdzab. Yakdibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Rasul, orang yang kamu lihat, diceritakan lagi di dalam mimpi, yang kamu lihat itu wajahnya itu di apa ya, yushaku itu dibikin apa itu istilahnya? Iya, wah gitu ya. Nah, yang di jembreng pak, apa sih namanya pak itu? Berarti dibeginikan apa itu? Apa mas? Ya, mulutnya itu dibuka sampai kemudian pecah itu rahangnya. Orang yang kamu lihat mulutnya itu dibenggang begini sampai kemudian pecah itu rahangnya, ini adalah kadzdzab, orang yang dulunya itu suka berbohong. Di mana yakdibu bil kadzbati, dia suka itu berbohong, tuhmalu anhu hatta tablughal afaq, sampai kebohongannya itu menembus cakrawala, artinya apa? Menyebar kemana-mana. Terus apa? Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka hukumannya yaitu tadi sampai hari kiamat kelak. Mulutnya dibenggang sampai pecah rahangnya. Maka dikatakan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasannya di alam barzakh itu ada hukuman semacam ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa menyebarkan isu-isu bohong. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadisnya mensifati orang yang seperti ini, walaupun hanya isu ya, hanya isu, tetapi disebutkan bahwasanya orang yang seperti ini memiliki potensi untuk menjadi seorang pendusta. Bagaimana bisa? Nah, gitu. Kan bisa saja apa yang dia sebarkan baik,
bisa saja yang disebarkan memang betul, iya. Tetapi tidak seperti itu seorang mukmin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Orang cukup untuk dikatakan bahwasanya dia seorang pendusta manakala dia selalu menyampaikan, mengobrolkan, membicarakan semua yang dia dengar. Berarti termasuk di dalamnya sebuah kebaikan. Ya. Jadi apa yang dia dengar disampaikan, nggak ada saringannya. Makanya harus ada saringan ini. Harus ada saringan. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, li'anna man ta'awwada 'ala tahdits bi kulli khabarin yasma'uhu lan yaslam min naqli akhbar. Karena ketika kondisi seseorang itu senantiasa dia itu apa yang dia dengar disampaikan, apa yang dia tahu dari orang lain dia omongkan, orang yang seperti ini sudah pasti tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari dia menginformasikan sesuatu yang sifatnya kebohongan. Karena adakah di antara kita yang menjamin bahwa setiap yang kita dengar itu mesti benar? Adakah di antara kita yang menjamin itu? Tidak ada yang bisa menjamin. Mungkin kalau dalam ruang lingkup yang lebih kecil misalnya, ya, ketika kita sedang ngobrolin masalah keilmuan, di situ tidak ada kebohongan. Tetapi begitu kita keluar, mungkin kita ada keperluan ke pasar, ada keperluan pindah tempat untuk menemui saudara kita, di tengah jalan kita mendengar sesuatu. Apakah kemudian sesuatu yang kita dengar ini sudah pasti benar? Tidak. Maka bahaya ketika kita memiliki sifat ini, ketika apa yang kita dengar kita sampaikan. Pokoknya kita sampaikan. Nah, ini bahaya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukup untuk dikatakan seorang itu sebagai pembohong, pendusta ketika apa? Ketika dia itu menyampaikan semua apa yang dia dengar. Nah, makanya kalau di antara kita ada yang memiliki sifat itu, ya segera bertobat ini. Karena sama aja sebagai pembohong. Nah, tapi kemudian ini intermezzo saja. Bahwasanya ternyata bohong itu ada yang diperbolehkan. Bohong itu ada yang diperbolehkan. Sehingga para ulama mengatakan ada 3 hal yang bohong itu diperbolehkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, "La yahillul kadiba illa fi thalath. Yuhaddithu ar-rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Wal kadbu fil harbi wal kadbu liyuslih bainan nas atau liyuslah bainan nas." Yang namanya bohong itu gak boleh kecuali di 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika seorang suami berbohong kepada istrinya. Enggak, titik, masih ada lanjutannya. Liyurdiyaha, untuk menyenangkannya. Jadi monggo para suami, kalau tujuan berbohong itu untuk menyenangkan si istri, dipersilahkan, ya, biar senang. Ya. Hal yang berikutnya adalah wal kadbu fil harbi, bohong di saat peperangan. Maksudnya bagaimana? Misal contohnya ketangkap ini sama musuh, biar musuhnya takut, kita berbohong aja kalau kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya, itu boleh. Ketika kita dalam kondisi peperangan. Kemudian berbohong dalam rangka untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru, itu juga diperbolehkan. Ini boleh bohong, ya, di 3 hal ini. Baik.
Kembali kepada isu tadi, al-isya'ah tadi. Sampai di mana sebetulnya Islam ini memperhatikan pentingnya kita berhati-hati terhadap isu yang akan kita bicarakan saat ini. Yang namanya isu itu kan ada isu sosial, isu ekonomi, isu dan macam-macam. Nah, banyak. Ada isu agama. Nah, isu yang menjadi topik utama kita kali ini adalah isu yang berkaitan dengan keyakinan kita, isu yang berkaitan dengan agama kita. Maka intinya adalah ketika ada kabar yang kemudian menodai dan menghancurkan agama kita, maka inilah kabar yang perlu kita perhatikan. Sehingga para ulama biasanya isu-isu yang berkaitan dengan Islam itu keluarnya ya dari musuh Islam. Siapa musuh Islam? Banyak. Dan yang paling sering bikin isu adalah orang-orang kaum munafikin dan orang-orang bangsa Yahudi. Ini kan sama ini. Munafik itu tokohnya siapa? Ibnu Salul ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan orang Yahudi. Ya sama. Nah, jadi isu-isu yang berkembang seputar Islam itu biasanya munculnya dari musuh Islam dan biasanya munculnya dari orang munafik atau orang Yahudi. Nah, kenapa mereka seperti itu? Kenapa musuh-musuh Islam itu seperti itu? Apa pentingnya mereka itu menebarkan isu? Jelas ya, semua dari kita bisa menjawab insyaallah ta'ala. Sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, minimalnya ada 3 hal yang ditujukan untuk isu itu dimunculkan. Yang pertama adalah saddun nas 'anil haqq wa sarfuhum 'an mujarradis sama'ihi. Memalingkan orang dari kebenaran, memalingkan orang dari hanya mendengarkan tentang kebenaran saja. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwasanya kebenaran itu mampu menguasai orang yang mendengarnya. Orang yang mau mendengarkan kebenaran tersebut mampu dikuasai oleh kebenaran tersebut. Maka agar mereka tidak mendengarkan kebenaran, dibuatlah isu-isu ya, propaganda, informasi ditutup-tutupi sehingga sesuatu yang benar tidak kelihatan, nampaknya adalah tidak seperti yang seharusnya. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin itu tidak lagi melihat kebenaran ya. Muslimin itu hanya melihat apa yang mereka hembuskan. Tetapi ada bukti konkret ketika itu adalah sebuah kebenaran. Sehebat apapun cara untuk menutupinya, tetap kebenaran itu akan muncul. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar di dalam riwayat Muslim, di mana beliau suatu ketika bertanya kepada Unais. Unais ini salah seorang penyair ya, di zaman jahiliyah yang sangat masyhur. Abu Dzar itu bertanya tentang bagaimana sikap orang-orang atau apa yang mereka katakan, apa yang mereka hembuskan terkait Muhammad dan Al-Quran. Maka Unais ini mengatakan, yaquluna syairun kahinun sahirun. Mereka nih orang-orang itu menyebarluaskan kabar bahwasanya Muhammad itu seorang penyair, Muhammad itu seorang dukun, Muhammad itu seorang penyihir. Dan Unais ini tadi salah seorang dari penyair yang terkenal saat itu. Kemudian Unais mengatakan, laqad sami'tu
Fama huwa biqaulihim, Al-Quran itu bukan perkataan seorang dukun. Walaqad wada'tu qawlahu ala aqra'is syi'ri, dan satu ketika aku juga pernah mendatangkan Al-Quran ini di tengah-tengah para penyair. Fama yalta'imu ala lisani ahadin ba'di annahu syi'run, dan ketika Al-Quran itu dengan lafaz-lafaznya, dengan redaksi-redaksinya aku bawa ke tengah-tengah para penyair, maka disepakati bahwasanya ini bukan syair. Dan tidak ada satu orang pun dari para penyair yang hebat-hebat itu yang mengatakan ini syair, ini bukan syair. Lebih dari sebuah syair. Wallahi, ini kata Khunas, wallahi innahu lasadiq, sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya apa yang beliau bawa, Al-Quran yang beliau bawa, innahu lasadiq, maka sesungguhnya niscaya itu adalah benar dan jujur apa adanya. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka yang mengatakan dia adalah syair, ini adalah perkataan syair, dia adalah dukun, ini adalah perkataan dukun, dia adalah penyihir, ini adalah perkataan penyihir. Wa innahum lakadzibun, mereka semuanya itu adalah berdusta. Maka bagaimanapun dari sini kita bisa paham bagaimana sebuah kebenaran, bagaimanapun upaya untuk ditutup-tutupi dengan informasi yang sengaja diviralkan, tetap sebuah kebenaran akan muncul pada saatnya. Ini yang pertama. Kenapa harus ada isu-isu yang dimunculkan? Kemudian tujuan memunculkan isu, dimunculkannya isu oleh musuh-musuh Islam, utamanya kaum munafikin dan orang-orang Yahudi, adalah dalam rangka an-nailu min nafsiyatil mu'min wa ilqa'ul hirati fi qalbi, untuk merampas, untuk menteror apa? Mental kaum mukminin, untuk menteror mental kaum mukminin, untuk supaya apa? Ada kegalauan, kebingungan di dalam hati mereka. Dihembuskan berita-berita bohong. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana suatu ketika ada masa yang mana wahyu itu tidak segera turun. Cukup lama wahyu itu tidak turun. Maka bahwasanya sahabat Jundub suatu ketika pernah mendengar bahwa ada orang mengatakan begini, Abta'a Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abta'a itu lelet, sengaja melayarkan, menunda, ya, enggak segera. Jibril menunda turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aswad bin Qais mengatakan bahwasanya dia mendengar sahabat Jundub mengatakan bahwasanya suatu ketika Jibril menunda turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas ini didengar oleh kaum musyrikin. Kemudian apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin? Bahwasanya qad wadda'a Muhammadun atau qad wuddi'a Muhammadun, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat untuk mengkantar anggapan ini, mengkantar isya'ah ini, isu ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu dan
ditinggalkan oleh Tuhannya. Ini merupakan isu, sebuah kebohongan. Apa motivasi mereka? Motivasinya adalah supaya kaum muslimin kebingungan, supaya kaum muslimin itu kena mental, istilahnya anak-anak sekarang yang kena mental. Wah, Rasul aja ditinggalkan sama Tuhannya, terus bagaimana nasib kita? Padahal ini adalah keterangan yang disampaikan oleh sahabat Jundub bin Junadah bahwasanya memang saat itu Jibril sedang menunda wahyu yang akan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Penundaan itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu kedengaran sama orang musyrikin, diolahlah kemudian dijadikanlah informasi yang apa itu istilahnya? Judul besarnya adalah Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Kemudian langsung bantahannya turun dari langit, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan ada seorang perempuan yang mengatakan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh sahabat Jundub bin Junadah bahwasanya malaikat Jibril itu menunda turunnya wahyu, bahwasanya perempuan ini berkata, qalat imra'atun min Quraisy aqta'a 'alaihi syaitan. Syaitan yang Muhammad ini sedang menunda turunnya wahyu. Ini salah satu contoh bagaimana musuh Islam menghembuskan informasi atau isu-isu yang tidak benar. Tujuannya jelas, untuk menggembos. Ini adalah tujuan yang ketiga. Kedua, kemudian tujuan yang ketiga adalah al-fathu fi udatil muslimin, menghancurkan, mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Mungkin kita semua tahu ya tentang kisah Rasulullah SAW ketika perang Uhud, di mana pada saat perang Uhud itu tersebar informasi bahwasanya Rasulullah SAW telah tewas terbunuh di peperangan. Ini kemudian yang menyebabkan sebagian para sahabat apa? Sudah lempar pedang. Lempar pedang. Kenapa? Pemimpinnya sudah tidak ada. Lempar pedang sudah. Istirahat. Ya. Kemudian sahabat Anas lewat. Kemudian tanya sama para sahabat ini yang tadi pada lempar pedang, mayujlisukum, apa yang membuat kalian itu istirahat? Gak angkat pedang lagi, apa yang menyebabkan itu? Kalau qutila Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah terbunuh. Kemudian dibantah sama Anas, fama tadununa bil hayati ba'da. Terus kalau Rasulullah SAW itu sudah meninggal, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan hidup setelahnya? Baru ingat, oh iya juga. Iya juga, kan kita lagi perang ini. Rasul sudah dibunuh, berarti kita juga akan dibunuh. Nah, apa kata Anas? Qumu, bangun. Famutu ala ma mata alaihi Rasulullah SAW. Bangun dan matilah kalian, wafatlah kalian di atas apa yang Rasulullah SAW wafat di atasnya. Kemudian apa yang terjadi? Bangkit kembali, ambil pedangnya, kemudian berperang kembali sampai kemudian mereka mati syahid. Tujuannya apa? Kabar informasi itu dihembuskan. Sudah kenal itu tadi sebagian sahabat untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Nah, ini tiga hal terbesar yang menjadi tujuan daripada yang namanya al-isya'ah yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam.
bagaimana supaya kita ini tidak terpancing dengan isu-isu tersebut. Nah, semoga waktunya cukup. Ada dua kiat sebetulnya. Kiat yang pertama berkaitan dengan bagaimana seorang muslim secara umum menghadapi, menyikapi isu-isu yang terjadi, dan bagaimana ini kiat yang kedua seorang talibul ilm menyikapi isu-isu yang terjadi. Kita berangkat dari yang pertama terlebih dahulu, karena nampaknya ini lebih mencakup semuanya. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mendengar sebuah berita yang nampaknya kita belum tahu benar atau tidaknya, yang nampaknya kita belum tahu dasarnya benar atau tidak, maka yang pertama adalah disebutkan oleh para ulama minal asalib an-nabawiyah litta'amul ma'al isya'ati, di antara metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita menyikapi isu-isu yang ada adalah at-tabayyun wal istidah. Bahasa kitanya klarifikasi. Dan inilah yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana pada satu kesempatan pada saat perang Hunain, ya, pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW atau kaum muslimin memiliki harta rampasan perang yang cukup banyak. Kemudian Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perangnya itu kepada para sahabatnya, kan dibagi. Tapi qadarullah, saat itu Rasulullah SAW memberikan kepada sahabatnya yang dari kaum Quraisy itu lebih banyak daripada sahabatnya yang dari kaum Ansor. Nah, kira-kira kalau jenengan jadi kaum Ansor gimana? Meri. Mesti pikirannya adil, ya kan? Nggak adil. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada kaum Ansor. Sehingga cuma mereka kaum Ansor ini kan subhanallah, konon kabarnya memang, dan di dalam riwayat yang sahihah, kaum Ansor itu kan primo, ya, santun, sampai mau bilang wah Rasul ini nggak adil, itu nggak pakai bahasa itu. Bahasanya apa coba? Yaghfirullahu bi Rasulillah yu'ti Quraisyan wa yatrukal Ansar wa suyufana taqtaru min dima'ihim. Apa kata kaum Ansar? Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Bahasanya halus. Semoga Allah mengampuni Rasulullah dengan apa yang telah Rasul lakukan, di mana Rasulullah ngasih Quraisy tapi gak ngasih Ansor. Nah, kemudian Rasulullah mendengar apa yang disampaikan itu. Rasulullah mendengar apa yang disampaikan, dan kemudian Rasulullah bertanya, maka ada haditsun balaghani ankum. Ada sesuatu nih yang saya dengar tentang kalian. Apa yang kalian obrolkan? Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian viralkan kalau sekarang bahasa sekarang ini? Maka di antara kaum Ansor itu kan ada orang-orang pinternya. Faqala fuqaha'uhum, maka orang-orang pintar, orang-orang ilmuwan di kalangan Ansor mengatakan, amma dawu ara'ina ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Kami di antara kami yang para ilmuwan di antara kami ya Rasulullah
kesopannya. Ya, haditsatu asnanihim itu ibarat kata mau menyampaikan begini, itu yang ngomong gigi-gigi mereka, yang ngucap itu gigi-gigi mereka ya maksudnya. Artinya apa? Ya mereka itu sebetulnya yang berbicara tentang itu wahai Rasul. Dan mereka mengatakan yaghfirullahu li Rasulillah yu'ti Quraisyan wa yatrukul Ansar. Semoga Allah mengampuni Rasulullah karena memberikan kepada kaum Quraisy tanpa memberikan kepada kaum Ansar. Sementara apa? Sementara sudah diketahui dari sejarah siapa yang memerangi kaum Quraisy di bawah komando Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang waktu itu berhijrah. Siapa? Ketika di Fathul Makkah siapa? Kita Ansar ya kan? Ya. Ketika Quraisy memerangi Rasulullah, siapa yang membela Rasulullah? Kaum Ansar. Ya. Maka wajar mereka mengatakan, ini kita loh, pedang kita ini terlumuri darah mereka. Lalu malah mereka yang dikasih, bukan kita. Ya wajar, itu manusia. Maka kalau jenengan seperti itu ya wajar. Sahabat aja seperti itu. Ya. Wajar tapi wajar yang diterus-teruskan. Enggak baik. Maka Rasulullah SAW disebutkan fastarqahum Rasulullah SAW hatta rom. Maka Rasulullah SAW meminta keriduan mereka, dijelaskan oleh Rasulullah SAW begini. Bima makna bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beliau memberikan kepada Quraisy lebih banyak. Kenapa? Karena mereka hudatha ahdin bi kufrin. Mereka ini baru masuk Islam. Tujuannya apa? Ta'liful qulub, supaya Islamnya semakin kuat. Nah kalau kalian kan sudah jelas, kalian yang menyambutku, kalian berperang bersamaku. Kemudian di akhirnya itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat kaum Ansar itu, apa yang kalian lebih sukai? Orang pulang dengan membawa harta atau orang pulang dengan membawa Rasulullah dalam kondisi sehat walafiat? Maka niscaya kalian lebih suka yang kedua. Akhirnya para sahabat Ansar itu dengan ketentuan Rasulullah SAW. Ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bertabayun, ya, untuk bertanya dulu kenapa sih Rasul begitu ya. Nah, dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita ada masalah mungkin dengan pimpinan kita atau dengan tetangga kita, kita tanyakan. Ya jangan gundel, harus berani ya, tanyakan saja. Itu namanya tabayun.